Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada bab ekonomi untuk kesejahteraan umat. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Ainun Royal sebagai penyaji materi pertama, Dinar Abdi sebagai penyaji materi kedua, Muhammad Syahir Ramadan sebagai penyaji materi ketiga, saya sendiri sebagai penyaji materi keempat. Untuk Mas Ainun Royal, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang ini agaknya ekonomi Islam mulai marak ditemukan dalam kehidupan kita semua. Bahkan bisa dikatakan mengarah kepada kemajuan yang sangat signifikan. Perkembangan ekonomi Islam bisa kita bilang merupakan sebuah jalan alternatif kunjung selesai. Saya beranggapan bahwasannya ajaran atau syariat Islam memang menuntut pada pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan. Next. Sistem ekonomi dalam masyarakat. Jadi ilmu ekonomi merupakan suatu cara manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Kesejahteraan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga. Ada 3 sistem ekonomi yang kini cukup dominan di dunia saat ini, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan juga sistem ekonomi. Next. Kapitalisme. Paham kapitalisme berasal dari Inggris pada abad ke-18. Kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian menambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dari dasar filosofi tersebut, kemudian menjadi sistem ekonomi pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup. Smith berpendapat bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi ialah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, bertindak sebagai tenaga pendorong yang dasar dorongan yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar. Motif dan prinsip sistem kapitalis ialah perolehan, persaingan, dan rasionalitas. Sedangkan tujuan kegiatan ekonominya ialah perolehan menurut ukuran uang. Sosialisme bagaimana dirumuskan oleh Encyclopedia Britannica adalah suatu kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dan tindakan otoritas demokrasi pusat. Sosialisasi muncul sebagai gerakan perlawanan ekonomi terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Prinsip-prinsip penting dalam sosialisme yang disosialisasikan pada masyarakat yaitu yang pertama, penghapusan milik pribadi atas alat-alat produksi. Hal ini digantikan menjadi milik pemerintah, serta pengawasan atas industri dan pelayanan utama. Yang kedua, luasnya industri dan produksi menjadi kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba. Yang ketiga, pelayanan dan motif laba digantikan oleh motif pelayanan sosial. Sistem ekonomi Islam. Muhammad Abdul Maman mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang berorientasi pada pencapaian ridho Allah. Dalam hal ini, pencapaian ridho Allah adalah sebagai titik perangkat dari lahirnya ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan bersama. Perbedaan dengan antara ekonomi kapitalis. Perbedaan dasar antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam, di mana ekonomi kapitalis berpijak pada dasar materialisme dan sekulerisme yang didasarkan hanya pada rasionalitas pemikiran manusia. Sedangkan ekonomi Islam, pijakan dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad para intelektual muslim. Next. Makna kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan menurut sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Kesejahteraan
didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual, yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Kesejahteraan juga menjadi bagian penting bagi suatu negara. Bahkan didirikannya atau dibentuknya sebuah negara, salah satu tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berikut konsep kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Makna kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Definisi kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern ialah sebagai kondisi di mana seorang dapat memenuhi segala kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang merupakan bagian dari kebetulan, jika hilang komponen-komponen di atas, maka eksistensi kehidupan akan terancam. Kemudian konsep ekonomi konvensional dibangun dengan pengaruh bayangan kekokohan hukum fisika Newton. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jean Baptiste bahwa dibiarkan berjalan sendiri. Produksi akan menciptakan permintaan sendiri, di mana setiap kelebihan produksi atau pengangguran akan dapat dikoreksi secara otomatis. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kami, Dinar Abdi. Monggo. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu makna kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual, dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan atau falah mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqasid syariah, yakni terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan, dan terjaganya harta. Cara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Penggunaan daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata, menjamin kebebasan individu, kesamaan hak dan peluang, dan terakhir kerjasama dalam keadilan. Kesejahteraan menurut Al-Quran. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada pemasaran ekonomi. Kesejahteraan di masa Rasulullah. Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari Jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu. Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerjasama antara kaum Muhajirin dan Ansar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan antara lain syirkah, gerat, dan giat dalam perdagangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Yang selanjutnya adalah strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. Para ekonom muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Negara pun wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan akan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pendapatan negara dan tingkat partisipasi kerja atau aggregate demand, sehingga semua lahan negara dan sehingga semua lahan pertanian di kota Madinah dimanfaatkan secara maksimum. Sektor pertanian difokuskan pada sistem mudarabah, muzaraah, dan musakoh, sehingga tidak mengherankan jika penarikan pajak pertanian yang diserahkan kepada negara cukup signifikan. Selanjutnya, pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencatat prestasi yang memukau. Hampir tidak ada yang mau menerima zakat lantaran penduduknya telah sejahtera secara ekonomi. Selanjutnya, tanpa sejarah telah membuktikan bahwa sebuah negara akan menjadi makmur bila pemerintah yang berkuasa beriman, bertakwa, dan bermoral, serta seluruh pejabatnya menerapkan pola hidup sederhana. Dalam hal ini, terdapat beberapa 5 pilar utama untuk mencapai kesejahteraan dalam sebuah negara. Di antaranya, yang pertama, para penguasa, pejabat, dan rakyatnya tidak lagi serakah, menjunjung pola hidup sederhana, tidak boros, namun juga tidak kikir. Kedua, pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara dipergunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Lalu, keadilan hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa tebang pilih. Kemudian, menjunjung tinggi kesadaran berzakat bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan. Lalu mengelola lembaga amil zakat secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat. Lalu yang terakhir, kepemilikan individu dihargai, dihormati, dan diakui semua orang, sehingga siapapun akan merasa aman dan nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada dasarnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas bertujuan untuk meminimalisir adanya kesenjangan kesejahteraan pada umat serta menciptakan dalam pemikir ekonomi Islam pun mencurahkan perhatian yang sangat besar kesejahteraan umat. Sebab kesejahteraan adalah kunci dari tatanan hidup yang damai. Dalam ekonomi Islam pun menekankan bahwa tiap individu diarahkan untuk selalu berikhtiar meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dalam lingkup kemiskinan akibat struktur sosial demi mencapainya pemerataan yang konsisten. Baik, demikian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.